selamat pagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Dwi Desyani dalam program acara ASI, Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung, sebuah acara yang akan membahas seputar kesehatan ibu dan anak. Baik pemirsa, sebelum kita memulai, mari kita menyapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada dan juga para pasien dan juga pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan setiap pengobatannya di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Nah, sahabat Risa, kali ini ASI hadir dengan tema yang baru, yaitu siapa sangka buah dan sayur ini bisa menyelamatkan penglihatan anak. Nah, kira-kira para mam, para ayah bunda penasaran nggak sih buah-buah apa saja atau sayuran apa saja nih yang bisa menyelamatkan kesehatan mata pada anak-anak kita ya? Dan di sini saya sudah bersama narasumber tentunya yang akan sharing-sharing bersama kita. Tidak berlama-lama, langsung saja kita sapa seorang narasumber yang tentunya tidak asing. Langsung saja kita sapa bersama-sama Dr. Heni Yuniarti, SPGK MKM. Assalamualaikum Dr. Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Gita. Bagaimana kabarnya nih Dr. Alhamdulillah Heni? luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Baik ya dokter ya, sehat ya dokter ya. Alhamdulillah. Baik dokter, kalau udah kedatangan Dr. Heni saya langsung keinget makanan dok. Oh iya, lapar. Lapar, terutama cateringnya nih dok. Ups, malah jadi promosi ya dokter ya. Dokter, hari ini ASI kita hadir dengan tema yang baru, tentunya tidak jauh-jauh dengan gizi ya dokter ya. Kali ini adalah tentang manfaat dari sayur dan buah-buahan yang terutama pada kesehatan mata anak. Nah, mungkin bisa di-sharing-sharingkan dulu nih dok kepada sahabat Lisa. Kenapa sih dok yang namanya buah dan sayur itu penting banget untuk kesehatan mata buah hati kita? Oke, terima kasih Dr. Gita. Iya, oke. Nah, sayur dan buah ini penting untuk kesehatan mata karena dari sayur dan buah itu mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk mata kita tetap sehat, mata anak kita tetap sehat, apalagi di zaman semuanya dengan seringnya memakai device atau di gadget. Oke, baik dokter. Soalnya sekarang apa-apa anak-anak kalau mau makan gadget ya dokter ya. Dikit-dikit apa-apa nonton TV, nggak nonton TV malah sekarang ya. Nonton YouTube ya dokter ya di gadget masing-masing. Dan tentunya itu para mam atau orang tua tuh sampai ngasih makan aja harus pakai gadgetnya gitu loh dok. Nggak bagus ya dok ya, harus ada screen time juga ya. Nah, tentunya dalam asupan nutrisi ini kira-kira buah dan sayur apa saja sih dok yang kaya akan nutrisi dan penting bagi kesehatan mata itu? Nah, buah dan sayur ini saya udah bikin materinya nih, bisa ditampilin dulu mas. Ya, Dokter Gita, tadi kan kita bicara tentang nutrisi untuk mata ya, dari buah dan sayur nih. Kalau kita lihat dari tampilan yang sudah ada di depan pemirsa semua, kita tahu apa namanya yang sering untuk kesehatan mata yang disebut dengan karotenoid. Apa ya karotenoid? Nah, karotenoid adalah pigmen yang penting yang berguna untuk kesehatan mata yang terutama dihasilkan oleh buah dan sayur yang berwarna. Warna hijau, warna merah, warna orange. Nah, itu intinya. Nah, kalau kita bicara tentang karotenoid itu ada beberapa macam dokter kita di sini. Kalau kita lihat ada yang namanya karoten, santopil, dan apokarotenoid. Nah, dari tiga macam ini yang sering kita dengar kan karoten ya atau beta karoten ya yang sering ada di dalam sayur. Lalu untuk yang kedua adalah santopil. Nah, santopil ini dia ada jenis yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan mata, bahkan sampai dibikin komersil dalam bentuk suplemen. Pernah konsumsi nggak dokter kita? Nah ini nih. Nah ini nih yang mana dulu nih? Oke. Nah, di dalam santopil itu ada yang namanya lutein dan zeaxanthin. Nanti kita review lagi ya. Nah, ini saking dia bermanfaat sampai disebut sebagai vitamin mata dan sudah diproduksi massal untuk dipasarkan secara komersil untuk kesehatan mata. Yuk kita lihat lagi untuk tampilan yang selanjutnya. Lutein ini dokter kita dia adalah tadi ya salah satu dari pigmen karotenoid. Dia larut dalam lemak tapi tidak larut dalam air. Baik. Nah,
di mana ya sumber lutein ini? Nah, lutein ini kita bisa dapatkan di sayuran hijau tua atau makanan yang berwarna kuning orange ya, kayak nih contohnya dong? tomat, wortel ya, atau mungkin sayuran yang berwarna hijau tua seperti brokoli, bayam. Nah, itu kan banyak tuh kan, jadi semuanya kan terangkum dalam jenis sayur dan buah. Yang tadi kita balik ke tema yang tadi, itu dibutuhkan untuk anak kita dalam era pergadgetan. Nah, sumber yang lain ya, lutein itu bisa didapatkan juga dari kuning telur, jagung, labu, papaya, mangga, wortel, jeruk, kiwi, dan anggur. Ini rata-rata yang warnanya agak gonjreng-gonjreng. Gonjreng-gonjreng, dia mengandung lutein. Oke, baik-baik. Berarti memang kandungan-kandungan nutrisi ini yang penting di dalam sayur dan buah itu ya dokter ya. Tidak hanya dia ada di buah, tapi di sayur ternyata kandungan itu ada. Ada juga. Luar biasa. Selain lutein apa lagi nih dok? Ada lutein, ada zeaksantin, ada vitamin D yang juga dibutuhkan. Nah, kita ke lutein dulu ya dokter kita ya. Baik, nah, siap. Lutein ini kalau di beberapa literatur dia disebut sebagai vitamin atau vitamin E. Ya, karena dia penting untuk menjaga konsentrasi pada lensa dan retina kita. Jadi kan in case sebetulnya yang paling ya semuanya memang dominan ya, yang penting ketika melihat mata normal adalah retina. Kalau misalnya retinanya udah rusak, biasanya sulit untuk di otak-atik lagi sama dokter matanya, ya retina. Nah, lutein ini tadi kan banyak di sayuran ya. Kalau beberapa vitamin dan mineral itu kan ada yang bisa dikonversi dari tubuh kita, atau ada yang bisa digantikan ketika kita tidak bisa memakannya, digantikan atau disintesis oleh zat lain yang ada dalam tubuh kita. Misalnya kalau misalnya kita tidak ada makan karbohidrat, nanti biasanya kita pecah dari lemak atau dari protein melalui proses gluconeogenesis. Nah, kalau lutein ini uniknya dia tuh nggak bisa. Jadi kalau misalnya asupan kita kurang, ya udah gitu loh, karena dia nggak bisa disintesis secara endogen. Gitu. Kalau kurang berarti ya udah kurang dong. Kalau kurang berarti ya defisiensi, dan itu dapat mengganggu kesehatan mata. Nah, ini manfaat lutein pada era ini gimana nih dok? Nah, ini dokter kita manfaat lutein pada era pelataran sehat ini, kalau kita lihat kan biasanya kalau kita lihat gadget ya, tab, laptop, apalagi ya, HP ya, HP pergadgetan ya. Itu kan namanya blue light ya, atau sinar biru ya. Ketika atau misalnya pemirsa juga melihat tampilan ini kan dengan memakai biasanya HP ya atau laptop, itu kan juga menghasilkan blue light atau sinar biru. Nah, blue light ini sebenarnya dalam proses ketika kita terpapar ke dalam blue light oleh paparan dari gadget tadi, dia akan memiliki proses yang namanya penciptaan dari reaksi oksigen spesies atau pemunculan dari ROS ya, karena akibat dari radiasi terus-menerus tadi. Makanya kan kalau untuk dokter mata biasanya paparannya jangan lama-lama nih, misalnya maksimal hanya 2 jam sehari dari paparan gadget ini. Karena kenapa? Karena dari paparan gadget ini dia akan meningkatkan fosforilasi oksidatif sehingga ROS-nya akan meningkat dan kerusakan matanya akan lebih berat. Nah, fungsi dari lutein itu tadi Pak, boleh ditampilkan yang tadi. Nah, fungsi dari lutein ini dia tuh menyerap blue light dokter kita, subhanallah. Jadi dia menyerap blue light sehingga paparan yang masuk ke dalam mata kita itu konsentrasinya bisa berkurang. Sehingga resiko dari kerusakan matanya juga akan berkurang karena asupan lutein tadi. Berarti karena radiasi gadget tadi ya dokter ya, lutein ini ternyata ngebantu menyerap ya efek dari radiasinya itu. Dari sinar biru yang kita dapatkan dari gadget-gadget. Betul, lutein ini luar biasa manfaatnya ya dokter. Luar biasa. Tadi manfaatnya tadi salah satu contohnya tadi dari wortel gitu ya. Kemudian yang warnanya gonjreng-gonjreng tadi ya. Dari kuning telur juga ada. Kuning telur juga ada ya, bisa ya, luar biasa ya. Jadi nggak cuma buah sayuran, proteinnya juga dari situ ada ya dok ya. Betul. Oke. Nah kalau misalkan ini dok, maksudnya selain lutein tadi ada zeaksantin, nah itu kayak gimana dok? Nah, zeaksantin ya, kita tampilkan lagi yuk Mas ke zeaksantin ke. Oh ini nih, sebentar nih, terlewat dokter kita. Jadi kan tadi saya pernah bilang ya bahwa dokter kita ternyata lutein itu udah banyak yang memproduksi secara komersil loh. Yang di ekstrak-ekstrak itu ya dok ya. Tapi sebenarnya kita bisa dapat secara alami dari
seperti ini ya, seperti misalnya bayam, sawi, brokoli ya. Misalnya dalam satu mangkoknya bayam itu mengandung 44 mg lutein, dari bayam dan brokoli sekitar 28 gram, atau dari brokoli sekitar 3 mg per cup. Ya. Nah, ini sebenarnya cukup nih ya. Nah, lutein ini kalau misalnya untuk di AKG atau angka kecukupan gizinya ini belum ada rekomendasi karena masih dalam taraf penelitian. Tapi untuk manfaatnya itu sangat banyak. Tapi belum ada rekomendasi yang harus berapa miligram nih luteinnya. Gitu. Tapi beberapa perusahaan komersil ini sudah memproduksi tablet lutein ini dalam bentuk 10 mg per hari. 10 mg. Ya. Berarti tablet komersil tadi 10 mg per hari itu terdiri dari macam-macam sayuran tadi, Dok ya? Iya, diekstraksi dari berbagai macam sayuran biasanya. Gitu. Nah, kalau misalkan kita kita porsikan ke makanan harian itu kayak gimana sih, Dok, harusnya aturannya? Misalkan sayur-sayuran hijaunya atau buah-buahnya itu. Oke. Kalau misalnya kita memporsikan dalam sayuran-sayuran hijau yang kita makan dalam piring makan kita, ya biasanya memang idealnya ayah dan bunda semua selalu harus menyediakan sayur di dalam piring makan anak-anak kita, ya. Dalam 3 kali makan besar dan 2 kali snack, pilihlah sayur-sayur yang warnanya juga berbeda-beda ya dalam harian. Misalnya kalau misalnya hari ini masak bayam, besok masak wortel, besok lagi masak brokoli. Gitu, besok lagi masak sawi, karena setiap makanan yang kita konsumsi itu subhanallah sudah mengandung atau sudah unik dengan komposisi makanan masing-masing. Gitu. Berarti memang disarankan ya ganti-ganti ya, Dokter ya, biar nggak bosan juga kali ya, Dok. Betul. Oh ya, Dokter. Nah, kalau beralih dengan zeaxanthin tadi kayak gimana, Dok? Nah, zeaxanthin ya. Zeaxanthin tadi sama ya temannya lutein juga ya. Dia masuk dalam pigmen karotenoid. Nah, dia juga tidak dapat disintesis secara endogen dari kita. Jadi harus kita dapatkan dari makanan. Dan dari penelitian ternyata di dalam mata kita mengandung zeaxanthin ya sekitar 1000 kali lebih tinggi konsentrasinya dibanding dengan bagian tubuh yang lain. Keren juga ya mata. Keren. Makanya kita harus mata makanya butuh asupan zeaxanthin terus agar bisa merestorasi ya, kayak merecycle atau menggantikan dari zeaxanthin yang sudah harus aus gitu ya. Iya, sudah di metabolisme gitu. Oke, nah, zeaxanthin ini dia juga dapat menyerap cahaya biru ya dengan panjang gelombang antara 400 sampai 500 nanometer. Keren banget ya. Iya. Saya nyerap loh. Dan juga melindungi kalau misalnya buat orang-orang tua melindungi dari penyakit yang dinamakan dengan AMD. Apa itu AMD? Akut Melo distrofi. Baik. Siap. Berarti memang ini ya, selain mata itu dia punya kandungan zeaxanthin juga. Berarti untuk maintenance-nya ya kita harus dapetin dari sayuran dengan buah dengan kandungan itu. Iya, betul. Karena konsentrasinya dari sebuah tubuh kita tuh yang paling tinggi tuh di retina itu. Yang dokter kita juga tahu ya, kalau retina itu kan seperti sarapnya mata, seperti kalau misalnya kita di bagian tubuh, mungkin kalau saya anggapnya seperti jantung ya. Jadi kalau dia rusak ya, kalau retinanya rusak, yang saya tahu sulit ya untuk diperbaiki karena sarafnya udah rusak gitu. Beda kalau misalnya lensa nih keruh nih, kita sakit katarak karena lensa mata kita keruh, oleh teman sejawat SPM masih bisa diusahakan untuk mengkoreksi dari kekeruhan mata tadi yang ada di lensa mata ya. Tapi kalau untuk retina susah ya, Dok. Yang saya tahu ya susah karena dia untuk kenanya ke saraf mata gitu. Jadi selagi sehat nggak ada salahnya, Dokter ya, mencari makanan yang untuk menggantikan ya, Dokter. Iya, regenerasi ya. Baik, Dokter. Nah, kalau selain dari ketiga kandungan yang tadi kita bahas tadi itu ada kandungan apa lagi yang penting untuk kesehatan mata nih, Dok? Bisa spill lah, Dok. Spill ya. Tadi selain dari lutein, zeaxanthin, juga ada konsumsi dari vitamin A ya, yang sudah kita tahu ada di dalam buah yang disukai oleh kelinci ya. Oh iya, kelinci. Iya. Apa itu yang suka kelinci? Wortel ya, guys ya. Oke. Kalau vitamin A kayak gimana nih, Dok? Karakternya dan fungsinya atau manfaatnya ini kayak gimana? Nah, vitamin A ini kan sebetulnya dia salah satu vitamin yang larut dalam lemak ya. Dari kita ya, seperti kita tahu larut dalam lemak kan vitaminnya ada 4. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, adek ya tulisannya. Adek ya. Kalau vitamin B dan vitamin C dia larut dalam
air ya. Baik. Nah, dia vitamin A ini dia juga esensial karena tubuh kita nggak bisa mensintesis sendiri. Jadi kalau misalnya asupan dari makanan kita kurang dari vitamin A, maka kita akan resiko mengalami defisiensi vitamin A. Salah satunya mungkin yang sering kita dengar adanya penyakit yang disebut dengan rabun senja. Nah itu, Iya. kalau senja langsung rabun. Gitu ya dok. Oke. Gitu, dokter kita. Baik. Selain rabun senja biasanya resiko penyakit apa lagi nih dok kalau defisiensi atau kekurangan vitamin A tadi? Nah, defisiensi dari kekurangan vitamin A juga banyak yang terjadi pada anak-anak dengan stunting, dokter kita. Jadi biasanya untuk anak-anak dengan stunting dan gizi buruk, dari protapnya juga kita memberikan suplementasi vitamin A, tapi hanya dosis tunggal. Jadi tidak diberikan berkali-kali seperti vitamin yang lain, karena beresiko akan merusak dari hepar. Jadi cukup kita berikan vitamin A dosis tinggi tapi sekali. Atau kalau dokter kita juga masih ingat kan ya, kalau untuk posyandu kan setiap bulan Februari dan Agustus diberikan suplementasi vitamin A. Kenapa? Karena dari berbagai penelitian, anak-anak yang mengalami malnutrisi, diare, pneumonia ternyata defisiensi juga vitamin A-nya. Gitu. Nah lo mengerikan juga ya dokter ya. Jangan sampai defisiensi atau kekurangan dari vitamin A ini. Nah kalau ini diagram apa nih dok? Ada kadar serum retinol dan lain-lain dari vitamin A. Nah kalau ini kita lihat dari, kan kalau mau lihat apakah kita vitamin A-nya defisiensi atau tidak, kita kan lihat dari serum ya. Kalau misalnya kadar serumnya kurang dari 20 mikrogram per desiliter disebut dengan defisiensi. Kalau serumnya 20 sampai 30 mikrogram per desiliter disebut dengan rendah. Kalau cukup kadarnya 30 mikrogram per desiliter dikatakan cukup atau kita tidak mengalami defisiensi atau insufisiensi dari vitamin A. Baik, berarti memang kadarnya tidak boleh sampai kurang dari 20 tadi ya dok, mikrogramnya. Baik. Oke. Kalau tadi kita kepoin yang lain, tadi kan ada ADEK ya dok ya. Nah ini kalau vitamin yang selain vitamin A, apalagi dok, yang paling penting untuk sayuran dibuat untuk jaga kesehatan mata? Ya, vitamin lain yang juga penting yang bisa kita dapatkan gratis di negara tropis itu adalah vitamin D. nggak usah ngapa-ngapain udah dapat vitamin D gitu. Iya, nggak usah ngapa-ngapain udah dapat vitamin D karena negara kita alhamdulillah tropis. Hampir setengah hari ya, 12 jam ada paparan dari sinar matahari dan nggak perlu beli. Tapi sinar matahari yang bagusnya gimana dong? Kalau buat mungkin para wanita mungkin takutnya malah jadinya mukanya jadinya nggak glowing ya. Iya dok, takut hitam nanti gimana dok gitu kan. Ya pinter-pinter aja. Jadi vitamin D-nya yang kita cari adalah vitamin D yang UVB-nya itu nggak banyak, jadi di jam 8 sampai jam 9 pagi atau sekitar jam 3 sampai jam 4 sore. Terus kita paparinnya mungkin lebih aman ke bagian-bagian tubuh yang memang tidak terlihat fisiknya. Kalau misalnya kebakar atau terpapar tuh akan merusak gitu ya. Misalnya kan kalau misalnya dianjurkannya itu kan yang dipapar itu bagian punggung, ya, bagian kaki sama bagian tangan sama bagian kaki dengan mata dan muka ditutup ya biar tetap glowing ya. Terus kalau bisa mungkin membelakangi matahari, disingkap bajunya, disingkap bahunya. Belang nanti dok. Enggak ya dok, masih aman ya dok ya. Aman. Kalau di jam-jam segitu masih aman ya. Baik. Apalagi kalau untuk kita nih dokter kita nih, para hijaber kan biasanya kadang kurang terpapar ya dengan sinar matahari atau kerjanya di kantoran aja, di kantoran yang berangkat pagi, nyampe kantornya jam 8, udah ke ruangan AC, pulangnya sore lagi gitu. Nggak ketemu matahari. Makanya kalau misalnya asiknya tuh kalau misalnya kantornya tuh menyediakan misalnya pas jam 8, jam 9 pas break boleh bersinar ke atas, misalnya ada rooftop. Wah itu kan itu keren juga ya dok ya. Iya, ada di rutinitas ya. Betul. Biar dapat vitamin D gitu ya. Oke, berarti untuk mendapatkan paparan vitamin D itu bukan bermandikan cahaya yang keseluruhan gitu ya dokter ya, tetapi bagusnya tadi ya punggung gitu ya, bagian-bagiannya ya. Karena kan di dalam kulit kita ini udah ada provitamin D yang ketika dia terpapar sinar matahari maka
kulit kita akan mengubahnya menjadi vitamin D dan di metabolisme ke seluruh tubuh. Nah, vitamin D ini juga di beberapa penelitian juga dia sangat penting dokter kita, karena ada yang juga menyebutnya sebagai hormon. Ternyata fungsinya itu dia tidak hanya sebagai vitamin, tapi juga vitamin D itu dia berfungsi untuk membantu metabolisme yang penting di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita defisiensi, itu juga metabolisme yang ada di dalam tubuh kita juga terganggu. Begitu. Bahkan ada beberapa jurnal yang bilang ini bukan hanya vitamin, sebetulnya dia fungsinya seperti hormon gitu, karena banyak banget fungsi-fungsi yang juga dibantu oleh vitamin D di dalam tubuh kita. Luar biasa. Nah, kalau selain dari paparan matahari, kalau dari buah sayuran, kira-kira apa nih dok, lebih khususan yang mengandung vitamin D ini dok? Vitamin D ya, vitamin D. Nah, vitamin D ini dokter kita kan ada 2 ya, yang ada di dalam tumbuhan seperti jamur dan juga yang di dalam ikan seperti minyak ikan namanya vitamin D3. Jadi ada namanya vitamin D2 yang dihasilkan oleh misalnya jamur, brokoli dan sayuran-sayuran yang lain, itu namanya vitamin D2. Dan ada juga vitamin D3 yang dihasilkan tadi dalam ikan, susu, keju, itu namanya vitamin D3. Hanya beda nama, tapi untuk vitamin D2 dan D3 yang lebih bioavailabilitasnya atau pemanfaatannya lebih mudah di metabolisme oleh tubuh adalah vitamin D3 yang dari sumber protein hewani. Iya, D3. Yang sama dengan vitamin yang kita dapatkan dari sinar matahari yang mengubah provitamin D di dalam kulit kita menjadi vitamin. Itu lebih mudah untuk di metabolisme. Ya. Berarti mudah didapatkan juga ya dokter? Mudah didapatkan. Kadang-kadang kalau misalnya ibu-ibu hamil ya yang agak tulang janinnya kuat, kita kadang-kadang menyarankannya ibu makan ikan yang tulangnya juga bisa dikonsumsi. Contohnya ikan apa dok? Ikan teri. Atau misalnya kalau misalnya punya ikan benang presto kali ya yang agak lunak ya. Itu juga bisa ya dok? Bisa. Kalau saya waktu pas pengalaman ini, waktu hamil seringnya beli ikan teri Medan yang kita makan kan langsung sama tulangnya. Jadi vitamin D-nya juga banyak dikonsumsi. Luar biasa. Berarti jangan disisahkan tulangnya ya dokter ya. Bahkan ada ikan yang bisa dimakan tulangnya itu malah ada mengandung vitamin D tadi ya. Iya, keren ya. Teri nasi juga itu. Teri nasi enak gitu. Makan sama nasi hangat-hangat. Udah cukup ya dok ya. Oke, luar biasa. Nah, selain vitamin D, ini lanjut ke vitamin apa lagi nih dok yang bisa kita spill lagi untuk kesehatan mata? Nah, untuk kesehatan mata tadi selain vitamin A, vitamin D juga ada vitamin C. C masuk nih dok? Masuk. Dia kan vitamin yang larut dalam air. Oh, itu ya. air. Baik. Dan juga kita tahu dia fungsinya sebagai antioksidan ya. Antioksidan kenapa sih? Antioksidan adalah oksidan ya, artinya oksidatif. Oksidatif adalah proses untuk mengubah senyawa menjadi radikal bebas sehingga menimbulkan inflamasi. Nah, antioksidan ini dia menghambat dari proses inflamasi tadi sehingga inflamasi yang ada dalam tubuh kita bisa dikurangi oleh adanya kehadiran dari antioksidan tadi. Gitu. Penghambat radikal bebas. Iya. Ya, vitamin C ini ya. Vital juga ya? Vital juga, iya. Baik. Dan vitamin C ini sebetulnya kita butuhnya gak banyak-banyak dokter kita. Jadi AKG-nya atau angka kecukupan gizi yang dianjurkan oleh Kemenkes itu hanya 90 mg. 90. Dan itu bisa didapatkan dari misalnya jambu batu ya kalau kita nyebut ya. Yang ada bijinya itu dong? Iya, atau dari jeruk. Nah, jadi kita butuhnya nggak sampai 500, nggak sampai 1000 mg seperti yang ada di suplemen ya. Itu kita butuhkan peningkatan kebutuhan itu meningkat ketika kita dalam masa misalnya habis sakit atau masa recovery atau habis operasi gitu. Jadi kebutuhan yang dibutuhkan sehari-hari hanya sekitar 90 sampai 100 mg per hari. Gitu. Nah, bagaimana dengan ini dok, yang pendapat dokter yang tentang suplementasi yang C yang sampai dosisnya tinggi itu, apakah bagus juga untuk dikonsumsi harian atau hanya keadaan tertentu saja? Nah, kalau vitamin C yang dosisnya tinggi seperti 500, 1000 itu harus dikonsumsinya tidak boleh sehari-hari ya, karena dia tadi kan kita udah spill ya bahwa vitamin C itu kan dia larut dalam air di metabolisme melalui ginjal. Nah, seringnya
untuk Bapak Ibu yang mengkonsumsi vitamin C dosis tinggi dalam waktu lama itu akhirnya terbentuk batu ginjal atau fungsi ginjalnya menurun ya. Beberapa pasien saya juga ada yang ketika rutin mengkonsumsi vitamin C dalam dosis tinggi misalnya karena biar selalu fit, selalu fresh, akhirnya beberapa bulan, dalam hitungan bulan sampai tahun itu kadar urium kreatinin ya yang merupakan penanda dari fungsi ginjalnya itu lama-lama meningkat sehingga fungsi ginjalnya juga jadi turun ya. Jadi makanya Bapak Ibu kalau misalnya mau vitamin C dalam dosis tinggi itu sekali-kali aja, bukan dalam konsumsi sehari-hari ya. Karena kalau untuk vitamin C yang dalam suplemen dokter kita dia metabolismenya tidak bisa sealami dari vitamin C yang kita makan dari misalnya jeruk, terus jambu merah atau buah-buahan yang lain ya yang langsung dibuang lewat urin. Kalau dalam suplemen itu karena dia mungkin merupakan senyawa kimia juga, jadi sulit ya, lebih sulit untuk dimetabolisme sehingga akhirnya terdeposit dan mengganggu metabolisme gitu. Kalau yang dari alami seperti misalnya dokter kita makan jeruk nih 5 kilo, nah vitamin C-nya akan dibuang sendiri karena alami. Ya. Berarti tetap yang paling aman tuh yang alami ya dok? Alami. Suplementasi boleh, tetapi disarankan berkonsultasi dulu. Iya, berkonsultasi atau dalam masa-masa ini recovery ya, misalnya baru sesar atau baru sakit dikasih vitamin sama dokter itu wajar ya, tapi tidak untuk sehari-hari. Kalau sehari-hari misalnya mau kerjanya biar fit atau biar on terus mau begadang, mau ngerjain tugas, nah itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Jadi catatan penting ya dokter ya. Jadi nggak apa-apa makan jeruk banyak-banyak nih saya dok. Boleh. Baik-baik. Nah selain itu vitamin C ada vitamin apa tadi dok? Nah selain tadi vitamin C juga ada, tadi kan udah vitamin A, vitamin D, vitamin C, ada juga vitamin E yang bagus untuk mata. Masuk juga. Ya. Selain untuk kesehatan kulit, untuk kesuburan, ya. Kan vitamin A kita banyak nih ketemu di toge ya, dokter kita kan ya di toge. Nah ini juga vitamin E juga penting untuk kesehatan mata. Ya. Oke dok, tadi terakhir kita akan membahas selanjutnya vitamin E ya. Ternyata vitamin E tidak kalah penting. Nah, coba di spill dok, contoh-contoh dari vitamin E yang mudah didapat oleh sahabat Risa ini apa aja sih dok? Oke, vitamin E kan terkenalnya ada di toge ya. Iya, bisa di toge juga atau di kacang-kacangan ya, bayam, brokoli, terus makanan yang difortifikasi atau dari minyak jagung ya. Biasanya kan makanan yang difortifikasi itu dia ditambahkan vitamin E untuk menambah dari kebutuhan AKG ya. Gitu. Oke, berarti dari kacang-kacangan, bayam, brokoli juga bisa ya dokter ya? Selain toge tadi. Dan dia juga larut dalam lemak ya, tadi masuk dalam 4 vitamin yang larut dalam lemak gitu. Nah kalau untuk khususnya dia fungsi ke mata ini ada kandungan apa sih dok? Maksudnya dari vitamin E ini yang menjadikan ini dia berperan juga loh untuk menjaga kesehatan mata. Oke, selanjutnya kita ke vitamin E mas. Ya ini kan tadi ya, ini mungkin kita bisa lihat ini tadi rumus bangun dari vitamin E ke slide berikutnya mas. Nah vitamin E ini ya dia mengandung delta alpha tocopherol ya dokter kita. Nah dari penelitian ternyata asupan vitamin D ini dia mengurangi dari resiko age-related katarak atau penyakit katarak yang diakibatkan oleh adanya penuaan. Nah itu dari vitamin E. Ya ini dari penelitian meta analisisnya bisa dilihat di sini. Slide selanjutnya. Nah, vitamin E ya untuk rekomendasinya untuk anak-anak ya usia 1 sampai 3 tahun dia sekitar 6 mg, untuk 4 sampai 8 tahun 7 mg dan untuk dewasa sekitar 15 mg gitu. Nah, tadi delta alpha tocopherolnya itu yang menghambat dari pembentukan katarak yang diakibatkan oleh penuaan. Baik, untuk bisa menghambat katarak ya dokter ya akibat penuaan. Berarti penting ya. Penting ya untuk orang tua juga untuk makan sayur ya yang mengandung vitamin E yang tadi ya.
siap. Baik, dokter. Nah, terakhir nih dok, apa nih dok yang penting lagi selain vitamin-vitamin tadi? Mungkin ada istilah lain atau mungkin kandungan lain yang nggak jauh pentingnya untuk menjaga kesehatan mata? Ya, oke. Kandungan lain yang selain tadi vitamin, lutein, zeaxanthin, vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, ada juga yang disebut dengan omega 3. Omega 3. Ya, omega 3 udah banyak ya kita dapatkan dalam bentuk kapsul yang dijual secara komersil di apotek-apotek. Nah, omega 3 itu apa sih? Omega 3 itu adalah mungkin Bapak Ibu seringnya dengar omega 3 ya. Mungkin barangkali ada yang tidak apa namanya terlewat bahwa omega 3 itu adalah sebenarnya salah satu dari jenis lemak. Ya, lemak ya dokter kita. Jadi kan kita kan kalau mengasumsikan lemak itu selalu jahat ya. Ternyata nggak semua lemak jahat. Jadi salah satu lemak yang baik itu adalah omega 3. Nah, omega 3 ini adalah asam lemak esensial. Tadi sama seperti vitamin A tadi, dia esensial. Jadi kalau misalnya kita nggak mengkonsumsi omega 3, maka tubuh kita nggak bisa sintesis sendiri. Ya, dan dia merupakan salah satu asam lemak yang unsaturated, ya, atau yang tidak jenuh. Gitu. Baik. Luar biasa. Berarti banyak banget ya dok, yang sebenarnya orang tua di luar sana tuh harus ngerti nih bahwa ini loh peran penting dari sayur dan buah-buahan itu ya. Iya, dan betul. kandungan-kandungan penting-penting yang harus didapat dari kandungan sayur buah nih apa gitu ya dokter ya. Betul. Apalagi kan ini kita lagi mengkhususkan kesehatan mata ya. Iya. Sehingga lebih bisa spesifik juga ya mencari, kemudian mungkin bukan mengkotak-kotakan ya, kayak menjadwalkan menu-menunya gitu ya dokter ya, biar berganti-ganti gitu ya dokter ya. Luar biasa. Nah, mungkin ada kesimpulan nggak dok, atau mungkin pesan-pesan untuk sahabat Risa terkait tema kita hari ini, atau apalagi memotivasi para orang tua nih biar yuk makan buah dan sayur gitu dok, untuk anak-anaknya gitu. Nah, gimana dok? Yuk makan buah dan sayur. Bunda, selain tadi dia mengandung, buah dan sayur kan mengandung berbagai serat ya, serat juga vitamin dan mineral. Ternyata di masa era gadget sekarang ini ya, di mana buah hati kita sulit untuk dilepaskan dari gadget ya, maka Bunda juga harus mencukupi asupan buah dan sayur tadi untuk memenuhi dari kebutuhan beberapa mikronutrien seperti lutein, zeaxanthin, beta karoten, vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan juga omega 3 ya, yang sumber-sumbernya tadi kita sudah spill sebelumnya ya. Jadi Bunda bisa selalu melengkapi isi piring makannya dengan berbagai sayuran dan juga lauk pauk yang dibutuhkan oleh keluarga kita. Baik. Nah, sahabat Risa, bagaimana? Jadi lebih paham kan apa pentingnya fungsi dari buah-buahan dan sayur-sayuran untuk menjaga kecukupan gizi untuk kesehatan mata bagi buah hati kita. Nah, tentunya semoga sharing-sharing ini kita bermanfaat, dan kita ucapkan terima kasih dulu yuk kepada Dokter Heni. Terima kasih Dokter Heni atas sharing-sharingnya, luar biasa. Jadi sekarang kita makin makin lebih aware lagi ya dokter ya, dengan sayur dan buah itu gimana sih pentingnya gitu ya dokter ya. Dan nggak cuman biar nggak wortel terus yang direbus dokter. Ada tomat, ada brokoli, ada bayam gitu ya. Dan juga kangkung juga tadi ada. Itu ya. Dan sekarang kan udah banyak menu-menu atau mungkin kreasi-kreasi ya dokter ya. Biar nggak bosen ya pada buah hati. Iya, ini saya bentar lagi mau bikin onde-onde tapi dari wortel. Tadi lihat resepnya di IG, oh ternyata ada onde-onde dari wortel. Pengen juga. Jadi makin lapar ya. Baik, luar biasa. Baik, sahabat Risa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan ASI Aku Sayang Ibu di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan tema-tema kita yang baru setiap minggunya. Saya Dokter Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.